Di sini nggak ada yang namanya pupuk kimia, semuanya pakai organik. Dari pestisida, dari POC, semuanya bikin sendiri, dibikin secara mandiri oleh kita semua. Kita memilih organik karena itu lebih sehat ketimbang kita pakai pupuk kimia. Konsep ini sebenarnya dari saya karena orang kampung, pengen balik lagi ke kampung nggak bisa karena pekerjaannya di Jakarta. Udah, kita pindahin kampung ke Jakarta. Yang jelas di sini peruntukannya kita bikin tempat ini, bikin kelompok tani ini buat masyarakat sekitar. Hai, kita lagi berada di kebun Gangnam, yaitu letaknya di posisinya di Kecamatan Kelapa Gading, Pegangsaan 2. Apa itu Gangnam? Gangnam itu adalah Pegangsaan 2 menanam. Kita lagi aktivitas sama ibu-ibu, bapak-bapak dari lingkungan sekitar sini, dan kebetulan sekitar sini adalah wilayah yang paling padat penduduknya. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama semua tim kita bisa berkebun. Luas kebunnya di sini 1.330 meter. Awalnya ini adalah komplek guru yang terbengkalai. Rumput liar kalau nggak salah sekitar semeter lebih. Itu kemarin terakhir kasus di sini pelecehan seksual kalau nggak salah terakhir. Makanya warga setempat laporan ke tingkat kelurahan, bikin taman, dan sekarang bisa sebagus ini. Di sini konsepnya penataan kawasan, yaitu terdiri dari 3 triwulan. Ya kan? Pertama, TW1 ada di perkebunan nyampe jagung. Kedua, ada tanaman produktif kayak jeruk, jambu, dan buah-buahan yang lainnya. TW3 terdiri di depan, ada taman, gazebo buat nongkrong-nongkrong. Ini zona kawasan 2 ya, yang mana di sini ditanami tanaman jenis tanamannya warung hidup ya. Ada kangkung, ada cabai, ada labu air, ada terong. Hari ini rencana kita mau panen kangkung, labu air, terong. Lahan ini punya Pemda dan peruntukannya buat rumah guru, komplek guru. Tadinya komplek guru. Setelah komplek guru dibongkar, awal mulanya mau dibangun masjid di sini. Karena lama cara dibiarin,
nggak dikelola sama sekali. Sampai bertahun-tahun akhirnya kita menggagas, udah dijadiin, dimanfaatin buat urban farming. Hari ini kita mau panen karena mau buka warung hidup. Kebetulan warga-warga sudah menunggu untuk membeli hasil panen hari ini. Kalau menurut saya, kenapa harus ada lahan-lahan seperti ini? Karena buat memperkenalkan ke anak-anak, bahkan kemarin dari Akmil nyampe ke sini belajar dan belajar bareng-bareng ya, bukan saya yang ngajarin, tapi belajar bareng-bareng. Yang jelas di sini peruntukannya kita bikin tempat ini, kita bikin kelompok tani ini buat masyarakat sekitar. Ibu-ibu, pesanan kangkungnya sudah banyak nih. Kita bantuin ya. Di sini yang beli biasanya warga sekitar, dan banyak dari berbagai warga masyarakat yang lainnya. Di sini diberi nama warung hidup karena setelah usai panen langsung kita pasarkan. Manfaat kebun organik buat lingkungan itu sangat besar ya. Yang tadinya di daerah sini nggak ada nyampe kupu-kupu, sekarang udah ada kupu-kupu. Berarti kan udara yang di sini udah lebih bagus dari yang kemarin. Tidak merusak tanah, ramah lingkungan juga. Yuk. Hari ini kita panen ya Bu ya. Iya. Hari ini kita panen pakcoy. Ini tanamannya, sayurannya bolong-bolong karena tanaman di sini tanaman organik ya. Di sini biasanya kan belanja pada ke pasar nih. Harga di pasar misalkan 1 ikat 5.000, di sini kita jual 3.000. Bukan kita nurunin harga pasaran, bukan, tapi buat memperkenalkan, ya promo lah istilahnya. Kita promo ke masyarakat bahwa di sini bisa menanam tanpa pestisida. Kita menanam secara organik, tapi biarpun agak bolong-bolong, terus agak kecil, nggak masalah. Tapi kandungan gizi yang ada itu lebih bagus.
Jadi selain warga, saya juga berprofesi sebagai PPSU. Jadi keseharian saya kerja PPSU, pulang kerja, terus pas libur kita ke sini, tetap kita menggagas biar lokasi yang kita tempati, apa wilayah yang kita tempati, jadi penggiat tanam yang baik. Di sini yang terlibat secara aktif PPSU-nya sama ibu PKK-nya itu di PPSU ada sekitar 7 orang, dari ibu PKK yang aktif ada sekitar lebih dari 8 orang. Warga sekitar mungkin karena kesibukan masing-masing, dia bisanya ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Kita jadi berkolaborasi gantian. Kalau emang warga gak ada yang datang, kita PPSU yang backing, yang dampingin. Di kebun kami menerapkan sistem organik. Jadi buat mencegah hama-hama yang datang ke kebun kami seperti hama kepul, wereng, ulet segala macam, kita pakai pestisida nabati, yaitu dari kulit bawang merah ataupun bawang putih. Yang kedua pakai daun sirsak. Bahan-bahannya kita ambil dari kebun sendiri. Kebetulan kita di kebun ini banyak kebun produktif, terutama kebun sirsak, sama kita menanam juga bawang. Kebetulan kemarin habis panen, ada daunnya, ya udah kita manfaatin, jangan dibuang. Kita mulai dari yang kulit bawang. Daun bawang udah masuk, kita tutup botolnya, kita aduk, kita diamkan selama 24 jam. Baru kita aplikasikan ke tanaman selama 3 hari sekali. Kita punya yang sudah 24 jam. Nah ini siap pakai buat diaplikasikan semua tanaman. Terutama yang kutu kepul sama wereng. Ini perbandingannya itu per 1 gelas 60 ml dicampur air sebanyak 5 liter. Kemampuan bertani saya, kebetulan saya basicnya udah jadi petani di kampung saya di Puncak, di Bogor. Nah, terus ditambah lagi BIMTEK dari KPKP, dari tingkat kelurahan, dari tingkat kecamatan. Terakhir kemarin di sawah besar, kita terus di BIMTEK, terus diajarin supaya cara tanam secara organik itu lebih bagus. Dan sekarang kita bikin yang dari daun sirsak. Kita potong-potong aja karena di sini nggak ada blender. Aturan kita blender, kita potong-potong aja. Setelah digunting, nah kita masukkan ke botol. Buat 1 liter air kita menggunakan 20 lembar daun sirsak. Setelah diisi, kita tutup, kita aduk. Habis diaduk, kita diamkan selama 2 hari. Dan ini baik buat kutu, terutama ulet. Dan kita punya yang udah 2 hari. Perbandingan penggunaannya ini cukup irit, yaitu 20 ml dicampur dengan air 10 liter.
Kalau dulu di kampung kita pakai kimia. Nah, karena begitu pindah ke sini kita menggagas kita harus berkebun secara organik. Oke, karena di sini sampah banyak, dedaunan, apa sampah dapur itu banyak sekali. Jadi ya udah, kita dari sampah dapurnya kita bikin POC, dari sampah daun-daunnya kita bikin kompos kering. Kita pakai sistem organik karena satu, keuntungannya itu lebih sehat. Keduanya, bahan-bahan pupuk pestisida itu bisa didapatkan di lingkungan sini juga, dari kebun sini. Bang Yadi, ini nih daunnya nih, banyak banget tuh. Di itu ya, dibantu. Di sini di perkebunan kita ini mempunyai komposting mandiri. Karena di sini daun-daunnya banyak, jadi kita pergunakan untuk dijadikan komposting untuk jadi bahan-bahan organik. Cara pembuatan komposting di kebun ini yaitu dengan cara mengumpulkan sisa-sisa daun di sekitar kebun ini, kemudian kita cacah seperti ini. Sekarang saya akan mempraktekkan caranya untuk pembuatan komposting ini. Ini yang sedang dicacah secara halus, kemudian kita simpan di sini. Kemudian kita tambahkan air kolam ikan dan nasi. Kita menggunakan nasi bekas ini sebagai pengganti molase karena dalam proses fermentasi itu menggunakan gula. Jadi kita memanfaatkan sisa-sisa sampah di lingkungan sekitar. Caranya yaitu nasi bekas itu dicampur dengan air kolam ikan. Di sini kita memanfaatkan air kolam ya, karena air kolam itu bagus untuk tanaman. Tapi untuk air biasa pun nggak apa-apa. Lalu kita tuangkan ke sini ya. Setelah itu kita tutup dengan karung selama 10 hari. Selama 10 hari itu nanti kita bisa siram selama 2 hari sekali menggunakan air biasa. Setelah 10 hari pembusukan di bawahnya itu baru kita pindahkan ke bak sebelah. Setelah 10 hari nanti pembusukannya seperti ini. Nanti kita cacah kembali ya. Lalu nanti setelah dicacah kita pindahkan ke bak yang sebelah. Terus nanti kita siram lagi pakai menggunakan air biasa, itu 2 hari sekali selama 10 hari. Setelah 10 hari nanti kita pindahkan lagi ke bak sebelah yang untuk siap untuk dipupuk kepada tanam-tanaman di perkebunan ini. Sekarang saya mau mengaplikasikan kompos yang siap panen selama 30-40 hari yang akan digunakan untuk tanaman-tanaman di perkebunan ini.
di antara sempitnya Jakarta, kata orang kan Jakarta sempit katanya, nggak bisa nanam. Bohong, ini saya ciptakan istilahnya bareng-bareng di sini. Ayo kolaborasi biar ada tanaman, biar orang-orang di sini bahwa di Jakarta itu nggak semuanya gedung-gedung tingkat gitu, ada perkebunannya, terutama di Jakarta Utara. Ada ibu-ibu yang lagi panen kayaknya nih. Halo ibu-ibu. Kayaknya lagi panen ya? Lagi panen kangkung ya? Oh. Kayaknya sayur terongnya juga sudah siap panen ya ini ya? Boleh saya bantuin panen terong ya? Alhamdulillah semua tanaman sayuran di kebun Gang 6 ini tumbuh kembangnya subur. Kita juga dari Kelurahan Pegangsaan 2 tentunya sangat mendukung aksi yang dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2. Harapan saya untuk keberadaan kebun yang ada di wilayah Kelurahan Pegangsaan 2 ini yaitu semoga kebun ini bisa memberikan manfaat yang utamanya bagi warga sekitar. Yang selanjutnya semoga kebun ini terus berkelanjutan, berkembang dan tentunya menjadi lumbung pangan bagi warga masyarakat yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2. Wah, ini sayuran kolnya bagus-bagus banget ya Pak ya. Siap panen nih Pak. Saya nggak nyangka tanaman kol ini bisa tumbuh juga ya di Jakarta. Iya, Pak. Yang sudah siap panen yang mana Pak? Satu. Yang dua, ini. Iya Pak. Yang ini. Ya. Harapannya mudah-mudahan ini lahan ini emang tetap panjang umurnya gitu kan, sampai ya paling enggak nyampe 10 tahun ke depan. Jadi anak-anak yang sekitar sini tahu bahwa oh ini caranya menanam. Ntar kalau misalkan nggak tahu kan pasti bilang wah susah banget gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah belajar bareng-bareng belajar di sini, edukasi ke anak SD, anak TK, oh begini caranya, oh begini. Sekalian bermain juga bisa, sekalian berkebun juga bisa.